Jika saya terkena ain, bagaimana cara menghilangkan ain ini? Sudah ruqyah syar'iyah berkala, zikir pagi petang, zikir sebelum tidur, ayat kursi setelah sholat wajib, Al-Baqarah belum rutin, dan tidak mungkin mencari air wudhu orang lain. Kalau memang seseorang terkena ain, tapi ini harus diyakinkan terlebih dahulu. Karena dari mana kita mengetahui bahwasanya ini semua adalah sebab ain? Ala kulli hal, apabila seseorang merasa, maka dia dalam melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Apa yang disebutkan dalam pertanyaan ini? Seseorang membaca zikir pagi dan petang, kemudian dia menjaga zikir setelah sholat 5 waktu, maka ini sudah bagus dan sudah baik, dan silahkan diteruskan. Kemudian juga dia bisa meruqyah secara mandiri, membaca Al-Quran atau membaca doa-doa Rasulullah SAW. Dan kalau memang bisa diusahakan untuk mendapatkan air wudhu orang yang dianggap berasal dari beliau ain tersebut, maka tentunya ini lebih baik dan lebih afdal. Kemudian seseorang bertawakal kepada Allah. Bertawakal artinya adalah meyakini bahwasanya manfaat dan juga mudarat adalah di tangan Allah. Dia melakukan wasilah-wasilah tadi, zikir, ruqyah dan lain-lain, itu hanyalah sekedar wasilah. Mungkin saja Allah SWT dengan karunia-Nya Allah memberikan kesembuhan dengan sebab wasilah-wasilah tadi. Dan mungkin saja Allah SWT menunda, tidak langsung memberikan kesembuhan, ingin melihat dari kita kesungguhan, ingin melihat dari kita doa, ingin melihat dari kita tawakal kepadanya. Maka seseorang silakan dia mengambil sebab, dan kalau memang diperlukan untuk pergi ke dokter, ya, maka hendaklah dia pergi ke dokter, tidak masalah. Dia mengambil wasilah yang syar'iyah, yang meruqyah, membaca zikir pagi dan petang, berdoa, dan dia juga mengambil sebab-sebab yang zahir dengan pergi ke dokter misalnya, tidak masalah. Menggabungkan di antara wasilah-wasilah tadi. Dan kalau misalnya seseorang dalam waktu yang lama masih ada pengaruh dari ain tadi, maka hendaklah dia bersabar. Dan kalau kita bersabar atas musibah, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan pahala orang yang bersabar adalah pahala yang besar. Jangan sampai seseorang karena lamanya dia mendapatkan ujian tersebut, kemudian menjadikan dia tidak bersabar dengan takdir Allah, kemudian meratap, kemudian menggerutu. Maka kalau demikian yang terjadi, ini adalah musibah yang lain, karena tidak ridha dengan takdir Allah ini membahayakan seseorang. Allah akan marah kepada kita kalau kita tidak bersabar, atau kita murka atau marah karena takdir Allah. Sebagaimana dalam hadis, man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu saqat. Barang siapa yang ridha, maka akan diridha oleh Allah, dan barang siapa yang marah, maka dia akan mendapatkan kemarahan dari Allah Azza wa Jalla.